Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kelas 3 pada kesempatan kali ini kita akan bahas materi berikutnya, yaitu materi yang ada di tema 3 mengenai yaitu mengenal bahan. Di sini jelaskan bahwa benda-benda di sekitar kita itu terdiri dari beberapa bahan ketika untuk membuatnya atau bahan. Yang pertama kita akan bahas tentang benda yang terbuat dari kaca. Benda yang terbuat dari kaca contohnya adalah ada gelas, piring, mangkok, kacamata, akuarium, jendela, dan lain-lain. Sifat kaca itu tentunya yang pertama kedap air dan tembus cahaya. Jadinya sifat dari kaca. Yang kedua yaitu bahan yang terbuat dari logam. Contoh-contoh bahan yang terbuat dari logam contohnya adalah sendok, garpu, uang, Ada namanya juga pagar rumah, biasanya itu terbuat dari benda logam. Benda logam itu sifatnya kuat dan lentur. Bahan yang ketiga yaitu bahan yang terbuat dari karet. Benda-benda yang terbuat dari karet contohnya adalah penghapus, roda ban, ada pelampung dan lain-lain. Sifat dari bahan karet itu biasanya lentur, dan biasanya elastis, Itu adalah sifat dari benda karet. Berdasarkan penjelasan Ustaz, nanti kalian sebutkan kira-kira benda apa saja yang ada di sekeliling kalian, lalu bahan pembentuknya terbuat dari apa? Apakah terbuat dari bahan kaca, karet, besi, atau terbuat dari kayu? Seperti yang kemarin kita bahas pada materi yang kemarin. Setelah ini selesai, maka kita lanjutkan pada materi berikutnya, yaitu membuat peta pikiran terkait dengan bahan. Perhatikan. Jadi ini kita bisa mengelompokkan yaitu kait dengan bahan-bahan dan sifatnya. Ada kaca, kayu, kertas, plastik, kemarin sudah bahas, maka ini kaca, yang ini kita isi dengan logam, dan yang ini bisa kita isi dengan bahan karet. Nanti berdasarkan tadi penjelasan Ustaz, nanti kalian sebutkan sifat bahannya apa, lalu contohnya apa. Jadi yang dua ini yaitu logam sama karet. Selanjutnya, yaitu di sini ada terkait penjelasan mengenai bahan yang ada di sekitar kita, di mana bahan ini memiliki sifat tertentu. Di sini jelaskan bahan yang bisa digunakan untuk membuat tempat sampah itu bisa terbuat dari plastik, kayu, bahkan logam seperti aluminium dapat dibuat menjadi tempat sampah. Di sini ada logam aluminium. Logam aluminium adalah logam yang tidak berkarat atau tidak mudah berkarat, sehingga ketika dijadikan tempat sampah tentunya lebih awet. Selanjutnya yaitu mengenai musyawarah. Kemarin kita sudah membahas terkait dengan musyawarah. Di buku paket kalian ada banyak sekali bacaan terkait dengan musyawarah. Berdasarkan bacaan dan penjelasan yang kemarin kita sudah bahas, nanti kalian bisa menjawab beberapa soal terkait dengan musyawarah. Salah satunya adalah apakah setiap anak boleh memberikan pendapat saat bermusyawarah? Tentunya boleh. Jadi semacam itu nanti kalian jelaskan. Ini sekarang kita juga belajar terkait dengan satuan, di mana di sini pada kesempatan kali ini kita akan bahas 3 macam satuan. Yang pertama meter, yang kedua sentimeter, dan yang ketiga adalah milimeter, atau kalau biasanya disingkat yaitu M, cm, dan mm. Perhatikan. Di sini ada contohnya, misalnya Benny mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Jika kita ubah, maka 5 meter itu artinya sama dengan 500 cm. 30 cm-nya tetap. Maka kalau kita ubah dalam satuan senti, maka 5 meter 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi ingat bentuknya semacam ini. Jadi 5-nya menjadi 500, sentinya tetap. Selanjutnya di sini ada contoh lain terkait dengan itu, yaitu ada mobil dengan panjang 410 cm. Jika kita tetapkan dalam bentuk meter, maka semacam ini bentuknya. Di mana 400 cm itu artinya 4 meter. Maka panjang 410 kalau kita ubah menjadi satuan meter, maka bentuknya 4 meter 10 cm. Di sini ada beberapa latihan, nanti bisa kalian tuliskan. Silakan nanti kalian kerjakan.
Oke, selanjutnya yaitu kita mengamati benda sekitar terkait dengan bahan. Nah, di sini coba kalian sebutkan 5 benda yang ingin kalian amati. Ya. Selanjutnya di sini terkait dengan tulislah keuntungan melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi ini terkait dengan pengaruh musyawarah. Yang kedua, bagaimana cara menghormati pendapat temanmu. Jadi apa yang harus kita lakukan ketika ada teman atau kelompok yang sedang ingin mengutarakan pendapatnya, maka apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya di sini juga ada apa yang terjadi jika kita menghormati pendapat temanmu. Yang keempat, ceritakan pengalaman menghargai pendapat orang lain saat bermusyawarah. Jadi tentunya kalian pernah mendengar atau ketika bermusyawarah atau ketika diskusi ada teman yang ingin mengutarakan pendapatnya, maka apa yang harus kita lakukan. Oke, sekarang perhatikan kita akan pengamatan terhadap suatu benda. Nah, di sini kita mengamati benda, di sini ada jendela. Ya, jadi jendela di sini terbuat dari bahan apa? Di sini jelaskan jendela terbuat dari bahan kayu dan aluminium. Lalu sifatnya apa? Kelebihan dan kekurangannya nanti bisa disebutkan. Jadi kalau kayu sifatnya kuat, beberapa jenis kayu dapat bertahan ratusan tahun. Namun kekurangannya kayu itu bisa terkena rayap dan mudah terbakar. Aluminium itu sifatnya ringan, tidak dapat dimakan rayap. Namun tidak tahan terhadap benturan keras atau kalau dipukul dengan keras maka akan bengkok. Ya, jadi itu adalah sifat-sifat dari benda. Nah, nanti kalian bisa sebutkan lagi, misalnya di sini pintu, ya, maka nanti pintu terbuat dari apa, lalu kelebihannya apa, kekurangannya apa, nanti kalian bisa sebutkan. Ya, nanti kalian lengkapi tabelnya hingga selesai di bawah. Selanjutnya di sini kalian akan membantu menemukan ukurannya atau mengkonversi satuan senti ke dalam meter. Seperti tadi ya caranya ya, nanti kalian jelaskan. Nah, ini juga sama, ini juga terkait dengan itu, yaitu mengubahnya kira-kira yang ukurannya 250 cm itu yang mana. Ya. Selanjutnya di sini ada soal lagi, yaitu kain dibutuhkan untuk membuat baju 2 meter. Kira-kira yang mana yang panjangnya 2 meter. Oke, demikian pembelajaran kali ini. Silakan nanti dikerjakan dengan baik. Ustaz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.